kita jaga orang tua terus orang tuanya meninggal itu kan definisin ya? Bukan. Salah. Jaga orang tua yang tanda tangan kamu siapa? Terus itu kakeknya yang meninggal. Oh iya, finish. Nah itu kan saya 2 kali tuh jaga orang tua cuma setahun. Nah cuma setahun terus kakek meninggal. Terus setahun lagi kan dapat job nenek. Nah itu neneknya meninggal. Nah setahun juga itu. Nah ini kan kontrak ke-3. Nah saya kan nggak betah tuh. Kemarin tuh sempat bilang ke agensi kan, saya mau notice. Terus dia bilang kayak gini, loh Mbak kalau sampai notice kamu bisa di blacklist katanya kayak gitu kan. Soalnya kemarin kamu 2 kali berturut-turut nggak finish kontrak. Loh aku bilang kan, loh biasanya kalau kalau jaga orang tua terus orang tuanya meninggal itu difinishin kok. Kalau saya mau notice kok, kalau mau ganti majikan lagi kenapa kok di blacklist, kataku kayak gitu. Terus? Ya itu emang mau tanya ke Miss Yuni apakah benar kalau jaga orang, maksudnya kok dia bilangnya jaga orang belum akunya 2 kali itu nggak finish kontrak gitu loh. Padahal kan kalau biasanya kalau kita jaga orang tuanya meninggal kan difinishin. Tapi kenapa dia bilangnya kok aku 2 kali itu berturut-turut nggak finish kontrak. Jadi kalau aku mau notice katanya tuh nggak bisa, nanti bisa-bisa kena blacklist katanya kayak gitu. Harus nunggu, kalau nggak yang kontrak baru ini 1 tahun kerja baru bisa ganti majikan lagi kayak gitu. Oke, kamu berapa lama di majikan itu? Yang baru ini baru 1 bulan. 1 bulan? Karena kamu yang pertama itu kamu itu benar belum finish, tapi difinishkan, changing the status. Yang kedua juga sama, changing the status. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma visa turun atau tidaknya itu memang tergantung penuh dari imigrasi. Oh iya. Oh berarti nggak bisa, maksudnya nggak di blacklist kan? Berarti kalau seandainya saya ini ganti majikan gitu bisa, tapi belum tentu visanya turun atau enggak gitu kan ya? Betul, karena nggak ada siapapun yang bisa blacklist kamu kecuali imigrasi. Majikan hanya bisa merekomendasi saja untuk di blacklist, tetapi yang menentukan adalah majikan. Mbak pindah ke YouTube saja kalau munyer-munyer Mbak. Oh gitu Miss. Betul. Iya. Berarti kata agensi yang bilang kalau aku sampai ganti majikan lagi di blacklist itu nggak benar berarti ya Miss ya? Nggak benar, menurut pendapat saya nggak benar. Karena yang bisa blacklist cuma imigrasi saja. Oh ya, makasih ya Miss Yuni, cuma tanya itu aja. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, karena sekali lagi saya posisinya di luar, ini di satu tempat. Aku gak bisa bengok-bengok soalnya kalau kalian tahu tempatnya itu private banget ya Van ya. Van kesini Van, banyak yang nanyain kamu Van. Nih, kepalamu yang di YouTube gak ada tuh. Agak nunduk. Nah, ini kamera. Ini Evan ini loh. Hari Minggu jangan lupa main kantor Miss Yuni ya. Bawa ayam. Ayam hitam buat sajen. Oke, saya angkat next teleponnya. Hai jomblo jadi Pak. Halo, kenapa sayang? Gitu loh, Miss. Aku kan mau cerita ya. Orang kenal ya sebelumnya dari Sumatera Selatan. Halo Sumatera. Gitu salah. Bukan. Ini loh Mi, aku tak cerita dulu ya sambil ini nyari sinyal. Oke, sip. Aku tuh sangat tahu sampai Miss, makanya aku tak bantuan sampean, sangat kenal di sosmed sama Miss itu. Lihat terus live-nya Miss aku. Oke. Ini loh, kan aku tuh kan diiming-imingi uang gitu loh. Kerjanya itu, nah kata dia kerjanya bikin video. Nah video itu udah saya kirim ke dia. Videonya itu ada 6.
Ada 6 itu video bugil semua itu Miss, dari atas sampai bawah itu Miss. Oke. Nah setelah itu dia tuh bilang kayak gini, itu nggak bakal disebarin Mbak, coba sampai lapor ke media. Itu tadi tak kasih nomor yang namanya media itu tadi loh. Media kan ada tulisan media di WA saya. Nah itu tolong, kan aku ngomong sama di media gini tolong ya Bu, apa Pak, supaya video saya tuh dihapuskan dulu. Aku bilang kayak gitu. Nggak bisa Mbak, tapi ada syaratnya, harus menggunakan satelit kata dia. Supaya harus dihanguskan menggunakan satelit kata dia. Sampai pilih dulu Mbak itu tipe satelitnya gitu, kayak gitu kan, kelas berapa, dia bilang kayak gitu. Nah kata dia, ini kalau nggak lewat satelit itu nggak bisa dihanguskan Mbak, akan kayak gitu. Nah aku bilang, loh saya tuh nggak punya dulu, saya tuh nggak bersalah kok, kenapa saya harus ngasih uang, aku bilang kayak gitu. Ya itu kan Mbak sudah salahnya kayak gitu, kata dia kayak gitu. Di media itu, tulisan media tadi itu, ya Mbak harus pokoknya ini jam 8 pagi ini sampai harus aktif, kata dia. Harus sampai nyari uang 5 juta kata dia di TF ke sini supaya dihanguskan, kalau tidak ini bakal tersebar ke semua warga sampean, kata dia gitu, seluruh Sumatera Selatan sampai Indonesia, kata dia kayak gitu. Ada akan malu, dia bilang kayak gitu Miss. Terus aku bingung Miss, orang saya itu yang ketipu kok malah saya yang dimintain uang, kan aneh. Terus itu gimana Miss solusinya Miss? Saya minta bantuannya tuh supaya itu dihanguskan, dicarikan itu tadi nomor-nomornya itu, orang 2 itu. Yang harus dihanguskan itu nomormu, ganti nomor baru dan di reset HP-mu. Itu udah selesai. Begitu. Jadi kamu ganti nomor baru, HP-mu di reset pabrik. Oh, di reset pabrik. Oke, saya reset pabrik kalau gitu. Jadi karena Miss Yuni, kamu selalu bilang nonton kontennya Miss Yuni, kenal banget sama Miss Yuni. Iya. Tapi kenapa pakai video, nggak pakai baju di videoin? Iya Miss, saya jujur ya Miss ya, saya itu kepepet Miss. Kepepet ini kan saya selalu bilang, orang kalau kepepet nggak kena pinjol ya kena scammer. Bukannya malah terhindar tapi malah nggak jelas. Benar nggak sih? Iya Miss, benar. Malah semakin hancur kan? Kira-kira apa? Kepepet? Iya Miss. Izin Miss, tambahin Miss. Mbak, nih ya buat mbak-mbak semuanya di luaran situ, kalau misalkan kalian ngalamin kasus kayak mbak ini, misalkan diancam nih mau disebarin videonya di sosial media, nggak usah takut, nggak akan disebarin. Karena apa? Apalagi kalau misalkan di TikTok ini ya, ada postingan yang agak vulgar, nakal, pasti di take down sama TikTok. Jadi nggak akan ke posting. Dia tuh cuma nakutin, cuma pengen uangnya kamu, itu tuh scammer. Jadi kalau misalkan dia bilang nanti disebarkan segala macam tuh nggak usah takut, karena pasti di take down sama TikToknya. Apalagi pokoknya sama TikTok tuh pasti di take down, nggak bakal lolos postingannya itu, porno itu nggak boleh. Jadi nggak usah takut. Ini berarti yang nomor yang di media sama orang ini tadi berarti bohong itu orang biasa, dia palsu ya? Bohong, itu mereka juga itu komplotan mereka juga. Satu tim itu berarti gini. Iya, berarti saya gini Miss, saya ganti nomor saya terus di reset apa tadi namanya? Reset pabrik. Tapi videonya saya nggak bagi. Reset pabrik. Mbak, videonya dibagi ke Evan dong. Enggak, bercanda. Miss sampai saya tuh malu dengan diri saya sendiri loh Miss, kayak gitu Miss, sumpah Miss, demi Allah. Apalagi kalau suami saya tahu, ya Allah, suami saya tuh mencari uang ke itu, masihan saya ini belum nyusul dia ke Sawitan kan di Palembang ya kami kan masih pisah ini sementara. Nah aku kan iya, tapi kamu butuh duit kan secara logika otak kan harus dipakai sayang. Benar nggak sih? Iya benar. Kan nggak ngotak sama sekali gitu loh, maksud saya adalah nggak kayak gitu konsepnya. Kami boleh kurang uang, tapi masa iya sih pendil-pendilnya sampai kelihatan, lubang-lubangnya sampai kelihatan. Kamu punya suami saya. Iya Miss. Gilo nih kau nih, yuk malu ke uang Palembang bae. Iya, ini aku takutnya sampai ke Palembang. Ini kan aku di daerah Sumatera Selatan emang Miss. Jambi, Bengkulu. Mana pula? Palembang. Iya, Palembang, Sumatera Selatan. Gak usah takut nggak disebarin nggak Mad ya, nanti di take down kalau disebarin. Ini berarti harus saya reset ya Mas Mia, reset pabrik yo. Iya betul. Nomor saya ganti ya. Iya.
Ini berarti didiamkan saja orang itu WA dari tadi. Ya udah. Tapi udah ngirimin uang berapa? Belum. Oh ya belum, masih aman, cepat aja diganti. Kalau enggak dia akan kejar kamu. Kamu nonton ya konten saya itu nggak ngotak gitu ya Mbak ya? Otaknya ditaruh kemana? Hah? Nggak tahu Miss, aku penggemar Miss sama suka aku kalau Miss tuh belum selesai tuh aku tuh belum pernah pergi dari HP loh Miss. Lalu aku tuh ya Allah inspirasiku, tapi aku kenapa yang kena sendiri loh Miss. Lah ya percuma Miss Yuni jadi inspirasimu, motivasimu, tapi bajumu, pentilmu kamu keluarkan. Padahal Miss Yuni anti perempuan lepas baju. Hah? Iya lo Miss, aku inspirasiku banget. Aku nggak pernah nggak lihat live Miss dimanapun itu. Mana ada takutnya kamu? Kalau kamu takut, kamu dengerin saya ngomong. Itu saya apa ya Miss, saking pikirannya itu loh, pikirannya. Iya otak. Itu. Bukan, karena kamu tamak. Mana ada orang video nggak pakai baju terus habis itu kamu dapat uang? Uang lebih penting daripada harga diri. Uang lebih penting daripada harga diri. Solusinya apa? Nggak pakai baju. Benar nggak sih? Iya, salah. Iya, saya salah. Kan berarti otak nggak dipakai sayang. Padahal saya tiap hari teriak-teriak. Kamu bilang fan berat aku sangat kenal Miss Yuni. Padahal Miss Yuni sangat anti dengan perempuan yang lepasin bajunya. Iya, Miss. Ya udah hati-hati, cepet diganti nomornya, reset semuanya. Oke. Nah, iya. Kerja sayang, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang merasa capek dengan konten saya sendiri ya. Saya sudah bosen buat konten yang mengingatkan perempuan jangan lepas baju. Jangan lepas baju. Jangan lepas baju. Saya udah muak banget dengan kalian yang selalu mengatakan bahwa kalian itu everything will be okay, it's fine. Kamu itu jembut. Kalau saya buat konten katanya nyebarin aib. Saat saya mengedukasi kalian, silit jangan disogok, wes disogok, irung disogok, kuping disogok. Kalian kira omongan saya ini bercanda? Kalian kira apa yang saya sampaikan ini tipu daya? Kalian kira saya itu tidak menyampaikan secara realita dan fakta? Kan kamu gak punya uang tapi kamu punya moral. Kamu gak punya uang, kamu masih punya tenaga. Kerja sayang. Ojo empengmu, empretmu, empekmu itu mau jajal kemana-mana. Ayo, setiap kali saya buat konten yang mengingatkan, ayo semuanya ngomong, telek Yuni itu penyebar aib matamu, pancal dan lain-lain. Halo? Assalamualaikum.